Ngomong-ngomong, sekarang jam berapa ya? Eh, iya udah malam sih. Tapi sekarang jam berapa? Aku mau ngecek tapi bentar deh. Tadi HP ku taruh di mana ya? Pakai HP-mu deh. HP-mu sekarang jam berapa? Udah malam ya. Udah malam tapi aku masih pengen ngobrol sama kamu. Besok kamu berangkat ya? Ada acara. Oh, hmm, maaf ya kalau jadi kemalaman gara-gara aku. Tapi jujur sih, ngobrol sama kamu emang gak kerasa banget ya. Tahu-tahu udah berapa jam berlalu, tahu-tahu udah malam gitu aja. Iya, aku nggak tahu sih, tapi rasanya memang apa ya? Bisa nyaman sih ngobrol sama kamu, bisa nyambung gitu. eh Gimana ya? Kayak bikin aku tuh lupa waktu gitu. Enggak lupa diri, lupa waktu aja kok. Eh, tapi serius deh, serius. Ngobrol sama kamu tuh enak banget. Aku suka. Ya, eh apa ya? Kalau bisa ngobrol sama kamu terus ya aku bakal ngobrol sama kamu terus. Kalau bisa, kalau bisa ya. Em, tapi ya kalau kamu mau pulang atau udah selesai sih, ya sebenarnya aku nggak bakal nahan kamu sih. Ya aku cuma masih pengen ngobrol sama kamu lebih lama lagi. Gimana? Mungkin kita bisa coba cara yang lebih intens. Kayak misalkan kita ngobrol lanjut lagi obrolan random. Ya mungkin sambil cuddling. Aku nggak keberatan sama sekali sih. Soalnya aku pengen ngobrol sama kamu lagi. Betah banget. Mau? Eh, Kali ini ngobrolin apa ya? Ya tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya udah deh. Cuddling maksudnya kamu rebahan aja di bahu aku. Iya nggak apa-apa. Kamu boleh sandaran kok. Ya biar lebih nyaman aja. Nggak apa-apa kan? Oke, sini. Ah, enggak berat. Enggak kok. Malah aku suka kalau kamu sandaran kayak gini di bahu. Ya, lebih nyaman kok. Nyaman banget malah. Lebih nyaman dari sebelumnya. Cuma ngobrol doang ya kan? Iya. Ya, soalnya aku suka aja sih manjain kamu. Aku suka rasanya punya kamu, bisa kenal sama kamu, bisa ngobrol sama kamu kayak gini. Hmm, kamu gimana ya? Sebenarnya aku eh, kamu sadar nggak kalau akhir-akhir ini kamu tuh jadi sering banget ya datang ke rumah aku. Enggak, jangan salah paham dulu ya. Ini bukan keluhan kok. Aku nggak protes juga. Kamu main ke rumah aku ya, aku senang. Tapi kayak lebih sering aja gitu. Serius aku senang. Tapi ya lebih sering makanya ya siapa tahu kamu memang lagi betah di sini sama aku atau mungkin ada cerita yang lain. Nggak ada.
Yakin. Ya aku takutnya memang ada masalah. Ya bukannya aku suzon, cuma ya sebagai teman kamu kan, eh aku pengen bantu gitu kalau memang ada masalah. Iyalah kan aku sahabat kamu. Kalau sahabatnya lagi ada masalah otomatis aku bakal ngebantuin. Bukan yang eh acuh, nggak peduli atau bahkan kayak nyalahin atau ya ngebiarin gitu. Tapi kalau memang kamu main kesini itu bisa bikin kamu lebih nyaman ya malah bagus sih sebenarnya buat aku. Aku juga suka. Ya hitung-hitung biar rumah ini nggak sepi sih soalnya kan aku cuma sendirian di rumah ini. Ya mungkin kamu mau main kesini boleh kapan aja. Ya selama aku di rumah. Kan aku juga harus kerja. Soalnya ya rumah kayak gini cuma aku doang sih. Ya terlalu luas ya. Jadi kan kalau misalkan ada dua orang di rumah ini kan lumayan gitu. Ada teman ngobrolnya. Kalau misalkan aku mau bersih-bersih juga ada yang bantuin. Atau mungkin ya misalkan lagi mati listrik gitu. Aku nggak ketakutan sendiri gitu kan. Eh, tapi ngomong-ngomong soal itu, kamu kayaknya memang, aku nggak tahu ya, kamu penakut banget kan? Dikit-dikit panik, dikit-dikit panik. Apalagi kalau berurusan sama perhantuan. Iya, soalnya eh kalau soal perhantuan Indonesia gitu ya, kita kan adalah kita tuh apa ya kayak dua orang yang sangat 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 jauh berbeda. Ya kalau kamu sangat sangat penakut ya aku sangat sangat berani. Iya loh aku pernah nih aku ada cerita ya. Aku ada cerita nih. Jadi aku lupa kapan pokoknya waktu itu pernah. Aku tuh iseng aja main ke pasar malam gitu. Kamu tahu kan pasar malam? Iya pasar malam itu ya pasar-pasar yang cuma ada di malam minggu gitu di weekend doang. Dan di situ tuh banyak banget lah wahananya kayak tong setan. Kamu tahu kan tong setan? Terus apa tuh yang namanya aku lupa namanya yang kayak kincir angin gitu-gitu. Terus ada kora-kora. Banyak lah, banyak wisatanya. Nah, salah satunya itu rumah hantu. Ya, karena jujur aja aku berani sama hal-hal yang kayak gitu, tapi buat masuk ke rumah hantunya aku baru pertama kali banget ya. Kalau sebelum itu sih aku belum pernah. Nah, itu yang pertama kalinya nih. Aku baru pertama kalinya masuk ke rumah hantu kan. Karena aku penasaran. Terus ya udah, aku beli tiket, terus aku masuk ke wahananya. Rumah hantu kan pastinya gelap ya. Soalnya kalau terang kan rumah sakit. Rumah hantu gelap. Aku sempet nggak kelihatan apa-apa. Sebenarnya sih aku mau coba pakai senter ya, cuma kayak nanti kalau pakai senter hantunya kelihatan nggak seru gitu kan. Jadi udahlah gelap-gelapan aja. Tapi masalahnya di situ nggak ada lampu sama sekali. Coba tebak apa? Aku teriak. Iya, teriaknya itu bukan teriak yang ketakutan, enggak. Beda-beda. Tapi aku tuh teriaknya apa ya? Tolong dong. Ini lampunya mana kok gelap banget? Hoi, hantu tolongin dong. Hantu tolongin dong, ini gelap banget, ini jalannya kemana nih? Gitu kan. Aku sempet stuck di satu tempat gitu karena ya bener-bener gak kelihatan jalannya. Sumpah deh, aku juga bingung nih jalan yang mana gitu. Sama sekali gak kelihatan, kayak gelap aja mati lampu tanpa pencahayaan gitu kan. Kalau malam hari di luar itu masih kelihatan ada sinar bulan, ini benar-benar yang gelap banget gitu. Ada lampu, bukan lampu, lebih ke ada sinar dari luar masuk gitu ya. Tapi ya itu nggak membantu sama sekali. Makanya ya aku nggak bisa ngelihat jalan. Terus tiba-tiba
kayak ada siluet gitu, samar-samar banget ya. Siluet gitu yang ngintip gitu kan. Nah itu hantunya lagi ngintip ternyata. Terus ya udah aku tolong dong ini jalannya yang mana aku nggak bisa ngelihat gitu. Terus kamu tau nggak apa yang lucu? Iya, aku dituntun sama hantunya dibantuin cari jalan keluar. Buat aku itu lucu banget sih, itu lucu banget. Kapan lagi ya kan dibantuin sama hantu biar tidak tersesat? Biasanya kan hantu yang bikin tersesat. Ini aku dibantuin hantu biar nggak tersesat. Terus ya udah, setengah perjalanan gitu aku dibantuin sama hantunya, terus udah aku keluar. Terima kasih gitu. Iya kan, lucu kan, kocak ya kan. Hantu bantuin orang gitu, hantu bantuin manusia biar tidak tersesat gitu. Itu lucu. Itu lucu sih, itu lucu sih. Aduh aku sampai nangis kan ketawanya. Iya, itu adalah pengalaman pertama kali aku masuk ke rumah hantu dan pertama kalinya aku ditolongin sama hantu. Coba nih kalau misalkan kamu yang masuk ke rumah hantu gitu ya, enggak sih, kamu nggak bakal masuk sih, kamu nggak bakal berani. Tapi seandainya memang kamu berani gitu ya, udah masuk di dalam nih, aku yakin kamu pasti bakal histeris. Ya atau parah-parahnya ya kamu bakal pingsan gitu. Padahal mah hantunya niatnya buat nolongin, tapi kamu takut kan sama wujudnya ya kan. Nah itu dia, kadang kadang sesuatu yang serem tuh justru mau nolong kita gitu loh. Ya hikmahnya aja sih. Eh, Aduh aku sampai nangis kayak gini deh. Aduh, lucu ya. Tuh kan udah gak kerasa kan, udah 10 menit aja nih. Iya aku ngobrol sama kamu memang nyaman banget. Suka aja gitu ketawa bareng sama kamu. Suka ngeliatin ekspresi kamu waktu aku lagi cerita random terus kamu ketawa gitu kan. Aku suka banget sih. Terutama waktu momen pas apa ya, kamu mulai nyantai terus kayak sekarang nih. Kayaknya satu hal yang aku suka dari kamu tuh nambah deh di list aku nih. Ini kamu lagi senderan di bawah aku. Aku suka sih. Cerita random, ketawa ketiwi, hahihi, eh enjoy, tapi juga nyaman karena bisa pelukan gitu, bisa cuddling. Entah kenapa ya rasanya tuh hangat aja sih. Hatiku tuh rasanya nyaman banget. Sebenarnya aku mau nawarin sesuatu lagi sih. Tapi bebas, kamu mau nolak atau gimana, bebas kok. Aku juga gak bakal marah atau kecewa, tenang aja. Aku cuma kepikiran, ya kalau kamu mau ya. Karena ini udah terlalu malam, mungkin aku bakal nawarin. Kamu kalau mau ya, kamu boleh nginap di sini. Ya nggak harus malam ini juga sebenarnya sih. Ya entah kapan gitu. Tapi kalau memang mau malam ini sih nggak apa-apa. Soalnya kan udah terlalu malam juga ya. Aku nggak bisa nganter kamu pulang juga sih. Masa aku biarin kamu sendirian? Ya jahat juga. Masalahnya kalau aku nganterin kamu juga aku nggak ada kendaraan. Jadi aku nawarin aja buat kamu tidur di sini, nginep aja di sini. Kalau misalkan kasur sih ya aman mah. Aku tidur di lantai, di bawah juga nggak apa-apa, atau di sofa. Gak mungkin kan satu itu. Tapi ya kalau mau ya nggak apa-apa sih, aku nggak bakal nolak juga. Tapi masalahnya ya, aku nggak bawa, aku nggak punya ini, nggak punya baju ganti.
Ya kalau mau sih pakai baju aku sih nggak apa-apa. Ya semoga sih nggak kekecilan ya. Tapi kalau kalau kekecilan ya, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya masih bisa dipakai kok. Takut ya, takut ya. Pakai baju aku yang kekecilan. Ya kekecilan bagian itunya kan ukuran diameter baju aku kan lebar, nggak terlalu lebar. Sedangkan kamu kan ada tambahan tuh, jadi kelihatan lebih lebar. Kalau misalkan baju kamu kekecilan kan pasti bakal lebih kelihatan. Tapi ya kalau kamu takut ya nggak apa-apa sih. Atau mungkin pakai jaket aku juga boleh. Tapi kalau pakai jaket takutnya kamu kegerahan. Tapi ya terserah lah ya. Kalau nggak ganti pun ya nggak apa-apa juga sih. Aman-aman aja sih kalau aku sih. Ya siapa tahu mau ya. Lagian kan kamu juga udah sering main ke sini. Ya nggak ada salahnya juga kan sesekali nginep. Iya masalahnya udah larut banget ini, udah terlalu malam. Jadi kalau memang mau ya nggak apa-apa. Ya kalau kamu besok ada acara ya bangun pagi aja, nggak apa-apa. Pasang alarm mungkin atau ya nanti aku bakal bantuin bangunin kamu kok. Iya nggak apa-apa. Soalnya aku masih kangen aja sih sama kamu. Masih pengen ngobrol gitu. Mungkin kita begadang malam ini. Tapi jangan deh. Besok kamu ada acara nggak sih? Ya kalau memang kamu nggak ada acara ya nggak apa-apa. Nanti kita bakal ngobrol lebih lama gitu. Kan kalau kita bisa bercanda kayak gini sambil cuddling gitu atau mungkin di kamar, ya rasanya sih kayaknya bakal lebih nyaman ya. Lebih berbahaya juga sih tapi bakal lebih nyaman. Eh, eh, tapi jujur ya, sebenarnya aku juga hmm, aku penasaran gimana rasanya waktu bangun pagi terus ngeliatin kamu masih ada di sebelah aku. Iya, aku pengen ngerasain aja sih. Enggak, aku nggak bohong, aku beneran penasaran. Aku kadang juga apa ya berandai-andai gitulah. Aku suka sih kalau itu kejadian. Jadi ya mumpung ada kesempatan, ya aku nawarin aja. Makanya kan aku bilang, kamu bebas buat nolak. Tapi sih aku emang berharapnya kamu stay di sini. Aku pengen ngerasain bangun tidur, terus ngelihat muka kamu yang masih kucel, rambut kamu yang berantakan yang lucu itu, mata kamu yang masih setengah ngantuk. Ya, terus kita bangun, terus cuddling lagi, terus kita bikin sarapan. Kedengarannya kan apa ya? Bakal menyenangkan sih. Enggak, aku nggak maksa kok. Iya, nggak maksa. Aku tahu sih kita memang sahabat. Kita cuma temenan. Aku juga nggak pengen buru-buru. Aku cuma pengen kamu tahu aja kalau ya aku tuh nyaman sama kamu, nyaman banget sama kamu. Nyaman banget. Dan kalau kamu lebih sering di sini ya aku bakal senang sih. Bahkan aku mau kok berbagi selimut sama kamu. Itu pengorbanan loh. Aku kalau soal selimut aku tuh pelit banget loh. Aku hampir gak mau berbagi selimut. Iya, selimutnya satu selimut ya buat aku aja.
Tapi kalau kamu sih, aku mau kau berbagi. Dan aku rasa aku juga bakal dapat bonus kalau kamu nginep. Iya, bonus tambahan. Bisa cuddling semalaman. Ya, itu keuntungan yang besar buat aku. Aduh, maaf ya. Kayaknya aku malah jadi ngelantur deh. Eh, ya, aku kepengen sih. Tapi di satu sisi juga aku canggung ya. Aku canggung sih. Soalnya ini obrolannya agak sedikit berbeda ya arahnya. Tapi kamu paham kan? Kamu paham kan? Maksud aku apa? Gak usah buru-buru. Aku cuma pengen kamu lebih lama di sini buat nemenin aku, buat bikin aku lebih tenang. Kamu mau kan peluk aku lagi, lebih dekat? Soalnya aku suka banget ngerasain pelukan kamu. Malam-malam kayak gini tanpa mikirin hal-hal yang bikin riwah. Bisa bikin aku lebih tenang kalau sama kamu. Apalagi kalau kamu mau nginap. Tapi kalau nggak salah aku punya sih beberapa kaos yang oversize. Yang mungkin sih bakal lucu ya kalau dipakai sama kamu ya. Celana training juga ada sih. Tapi ngeliatin kamu, ngebayangin kamu pakai baju yang serba oversize sih kayaknya lucu banget deh. Maaf. Aku udah ngebayangin yang maaf ya. Iya, aku bakal pinjemin itu sih buat kamu. Gak apa-apa kok. Ya mungkin kalau memang kamu suka, kamu boleh ambil aja, gak apa-apa. Ya aku gak masalah. Malah aku senang. Aku senang kok. Kamu mau berbagi sama aku. Kamu mau sharing. Jadi gimana? Kamu mau nginep di sini sama aku? Kamu serius mau? Oke, ya udah. Nanti kalau udah mau tidur, aku bakal beresin kamarnya, ya. Jadi kamu bisa tidur pulas. Kalau soal pagi sih aman aja. Aku bakal bangunin kamu atau bahkan sebelum kamu bangun aku udah siapin sarapannya. Mungkin roti atau telur atau ya kamu maunya apa? Biasanya sih kalau sarapan tuh ya yang simpel-simpel ya, yang pokoknya yang ada protein sama gulanya sih buat tenaga ya kan. Aku yang masak. Iyalah, orang aku jago masak. Kan aku chef. Aku tuh chef. Chef Revan Valentine. Jadi apa? Mau apa? Roti bakar, boleh. Aku ada stok di kulkas. Ya, oke. Oh ya. Sebelum kita tidur, aku mau ngasih peringatan sama kamu. Nanti, gini, aku tuh punya kebiasaan tidur sambil jalan kayak sleepwalking. Jadi nanti, kalau misalkan kita udah tidur, terus tiba-tiba aku gerak, ya gerakin badan, something. Mungkin aku bakal lebih kencang peluknya atau lebih deket lagi. Ya, minimal narik selimut sih. Kamu harus hati-hati.
Jangan kaget ya. Aku punya kebiasaan kayak gitu. Pokoknya nanti jangan kaget kalau tiba-tiba kamu ngerasa berat. Mungkin aku bakal lebih kencang lagi. Hati-hati ya. Dan satu hal, eh, aku bercanda. Enggak, aku bercanda. Bercanda. Ya, kamu udah panik duluan tuh. Ya udah deh, karena ini udah terlalu malam ya, takutnya nanti kamu susah bangun, jadi mendingan sekarang istirahat aja ya. Aku bakal siapin kamarnya, terus aku ambilin baju buat kamu, kamu ganti baju, terus kita tidur ya. Oke. Kenapa? Bukannya kayak gitu, masih kepikiran ya, masih takut ya? Enggak, aman. Aman kok. Aku bakal jagain kamu kok. Tenang aja. Ayo udah, yuk tidur ya.